Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kami ajak Anda untuk melihat kondisi daerah persawahan di Kebumen Selatan. Kita start mulai Desa Purwosari ke utara. Yang akan kita ambil sampel adalah persawahan di daerah Purwosari Kecamatan Puring, Arjowinangun Kecamatan Puring, Tambaharjo Kecamatan Atimulyo, sebagian Sukiwaras, kemudian persawahan Bumirjo Kecamatan Puring, persawahan Kaleng, ya daerah Puring juga. Kita akan melihat kondisi persawahan di tanggal 10 November. Ini kita masih berada di kawasan Desa Purwosari. Sebentar lagi kita akan ke utara, memasuki daerah persawahan Desa Purwosari Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen di tanggal 10 November 2023. Tampak persawahan masih kering kerontang. Persawahan ini menganggur, tidak ada aktivitas apapun karena sedianya memang di awal bulan November itu direncanakan akan melakukan penyebaran benih padi dan persiapan membajak tanah sawah. Inilah kondisi irigasi di Desa Purwosari di tanggal 10 November 2023. Tampak tidak ada air. Benar, tidak ada air. Andai kata pun ada datang air, mungkin sudah langsung mengering ya, menguap. Entah karena mungkin ada kebocoran sedikit-sedikit tapi banyak. Karena memang di musim kemarau ini memang lumayan ada pengaruh signifikan terhadap retakan-retakan. Jadi yang kelihatannya mungkin sekilas saluran irigasi itu tampak utuh, tidak ada retakan atau lubang-lubang, tapi mungkin di dalamnya atau di bagian bawahnya ada retakan-retakan sehingga merembes. Ya, inilah kondisi di pagi hari tanggal 10 November 2023. Kanan kiri saya ini adalah persawahan Desa Purwosari Kecamatan Puring yang kering kerontang, tidak ada kehijauan sama sekali, dan ini menyulitkan para peternak kambing maupun sapi sehingga mereka tidak bisa mencari rumput. Andai kata sapi mereka atau ternak mereka, kambing itu harus diberi makan, ya harus dibelikan, berarti ya seharga sekitar 15.000. Dan ini cukup membuat risau juga para keluarga ya, karena misalnya pendapatan mereka satu hari untuk bekerja itu dapat upah 50.000, maka harus disisakan 15.000 untuk ternak. Iya, kalau ternaknya satu atau dua. Kalau ternaknya banyak, jadi 50.000 dikurangi 15 tinggal 35. Uang jajan anak mereka juga mungkin satu harinya bisa 20.000, sehingga tersisa 15.000 untuk membeli bumbu dapur atau tempe. Ini kondisi Sungai Rama. Sungai Rama ini yang berada di utara persawahan Desa Purwosari. Memang tampak ada air. Walaupun tampak ada air, tapi air ini memang debitnya lumayan sedikit sekali. Dan kenapa air ini tidak bisa hilang? Ya karena ini wadas ya, dasar Sungai Rama ini yang melintas dari timur ke barat ini adalah wadas. Nah, ini kita mampir melewati kembali lapangan Desa Arjowinangun. Untuk jalan memang alhamdulillah sudah bagus di tahun 2003 ini, mungkin ya, pengaspalan. Ini sudah memasuki gerbang Desa Arjowinangun, kita memasuki perkampungan pemukiman warga Desa Arjowinangun, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Selatan. Inilah kondisi di saat kering kerontang
musim kemarau tiada hujan dari mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sekarang memasuki bulan November, berarti sudah 6 bulan tidak turun hujan. Pernah turun hujan beberapa kali, antara lain di tanggal 5 kemarin, 5 November. Turun hujan, tapi di sini cuma mendapatkan gerimis. Beberapa yang turun hujan di daerah selatan, di daerah sekitar ya selatan nih, Karangduwur, Kawangunan, Brosari tadi. Ini Masjid Arjowinangun, dan ini adalah tampak sayup-sayup ada SD Arjowinangun. Ini Balai Desa Arjowinangun. Kita menuju ke utara Arjowinangun ya. Di utaranya Desa Arjowinangun kita akan melihat bagaimana kondisi persawahan di bulan November, tepatnya tanggal 10 November 2023. Bagaimana kita lihat apakah ada pergerakan air? Ya, ternyata ada. Di tanggal 10 November saya tidak tahu ini air dari mana, padahal tidak turun hujan. Dan masih tetap air ini tidak bisa disedot atau dinaikkan. Tidak bisa dinaikkan ke atas. Tetap masyarakat tidak bisa mengandalkan air ini andai kata disedot. Sedangkan tanah sawah itu rekahannya, telah ya, kalau menurut bahasa orang Jawa di Kebumen itu, telahnya itu luar biasa lebar, sekitar bisa 5 cm. Rekahan sawah, karena ini sawah dengan jenis lempung. Jika kering seperti ini itu rekahannya lumayan lebar, dan kalau disedot akan menghabiskan biaya besar untuk bahan bakar penyedotan mesin dieselnya. Sekali lagi kita akan lihat, nah ini kondisi persawahan di Desa Arjowinangun. Jadi persawahan milik penduduk Arjowinangun itu berada di utaranya. Jalannya memang merupakan jalan cor, jalan beton yang sudah rusak. Ya tadinya halus. Ya biasalah karena kena panas hujan ya. Dulu ini sebelum 6 bulan yang lalu. Dan ini saluran irigasi yang memang banyak yang rusak. Ya karena memang ketika tipe tanah lempung ini ketika merekah itu memang punya akibat yang sangat luar biasa terhadap bangunan apapun. Bahkan bangunan rumah pun bisa merekah juga ya, terbawa oleh rekahan tanah. Jadi tanah itu mampu merekahkan setiap bangunan yang ada di atas, entah itu jalan, jembatan, rumah, pondasi. Inilah kondisi persawahan di Desa Arjowinangun, Kecamatan Boring, Kabupaten Kebumen di tanggal 10 November 2023. Memang tidak ada aktivitas, kecuali memang pagi hari para warga mencari rumput, dan itu pun minim sekali rumputnya. Ya, seperti kita lihat tidak ada kehijauan sama sekali di sawah ya. Biasanya di pematang atau di pematang sawah, di galengan ya, cara orang Kebumen bilang galengan. Biasanya di galengan itu banyak, tapi sekarang karena memang tidak ada air, ya bagaimana aktivitas ngarit itu dilakukan pagi hari. Kenapa? Kalau siang jam 12 atau jam 1 siang itu panasnya luar biasa. Dan pepohonan pun tidak ada di sini karena mati, gersang. Beberapa orang yang mencoba untuk membudidaya bawang merah pun mungkin angkat tangan ya, karena memang persediaan air untuk menyedot air mungkin luar biasa, membutuhkan banyak sekali tenaga maupun bahan bakar. Ya inilah kondisi persawahan yang memang kering kerontang. Beberapa mungkin bisa terlihat tanah-tanah yang mulai didongkel, karena dipacul, dicangkul tidak bisa, harus didongkel
supaya mungkin ada yang sebagian untuk meratakan sawah, karena sawah itu kan kadang tidak rata, ada yang legok ya, ada yang tinggi, dan itu untuk tanaman kan tidak bagus juga. Nah, ini kita hampir berada di dekat saluran irigasi di Desa Arjowinangun, yang posisi saluran irigasinya berada di utara sawah, adalah areal persawahan. Akan kita lihat apakah ada airnya. Di tanggal 10 November ini ternyata sama. Air belum sampai di sini. Andai kata basah pun, itu hanya basah saja. Artinya mungkin pernah datang air, tapi kemudian setelah itu beberapa jam lenyap. Ya karena merembes, karena kondisi memang sangat kering sekali dan mudah merembes. Ya seperti kertas kering kemudian diberi air, kan air itu terserap. Nah ini mungkin terserap semua oleh tanah-tanah di sekitarnya. Inilah kita lihat kondisi irigasinya. Memang sepertinya basah, tapi ini tidak ada air. Ada air dalam jumlah sangat sedikit, dan ini kalau nanti siang panas, ya habis airnya menguap. Artinya memang masyarakat belum bisa sepenuhnya mengandalkan air irigasi dan tetap mengandalkan air hujan. Atau air dari Sungai Salak itu meluap nanti bisa dialirkan ke utaranya. Tadi Sungai Salak itu tadi ya. Inilah kondisi tepatnya di utara Desa Arjowinangun atau di selatan Desa Tambaharjo. Di depan saya sayup-sayup ada desa, itu Desa Tambaharjo, Kecamatan Adimulyo. Yang sebelah kiri itu Dusun Cangkringan, sebelah kanan Dusun Cangkringan, sebelah kiri Dusun Bugel. Kondisinya pun kita lihat sama, yaitu masih kering, kerontang dengan kondisi jalan yang demikian. Ya bisa dilewati, tapi belum nyaman untuk kendaraan roda 2. Belum nyaman. Kita lihat, memang tujuan saya adalah ingin memperlihatkan tentang bagaimana kondisi persawahan di tahun 2023 ini di tanggal 10 November. Mungkin suatu saat bisa dibandingkan kondisi ini dengan kondisi saat banjir atau saat ada hujan dan sebagainya. Nah, ini rekahan tanah yang berakibat pada merekahnya juga jalan Corbok ini. Balai Desa Tambaharjo kita akan ke kiri, yang akan kita tuju adalah Desa Sugihwaras. Sebagian dari Sugihwaras ya. Desa Sugihwaras masuknya di Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Ini adalah yang Anda saksikan adalah persawahan di Dusun Bugel, Desa Tambaharjo. Sama kering kerontang, tidak ada aktivitas penanaman apapun. Ini sehabis musim panen kacang hijau kemarin di bulan September Oktober apa ya? Iya, Oktober November awal. Jadi Oktober sudah habis. Tapi turun hujan terakhir bulan Juni. Jadi sudah 6 bulan ini sudah tidak turun hujan lagi, kecuali hanya beberapa kali hujan rintik-rintik. Di akhir Oktober pernah ada hujan rintik-rintik. Pernah hujan sekali di tanggal 17 Agustus 2023, tapi saya tidak tahu apakah hujannya sampai di sini atau tidak. Jadi di tanggal 17 Agustus 2023 pernah turun hujan, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa selatan, bagian selatan. Dan pernah turun hujan juga di tanggal 5 November kemarin 2023, tapi juga hanya dirasakan oleh masyarakat bagian selatan, bukan di sini. Ini persawahan di selatan Dusun Patut. Dusun Patut ya. Di Dusun Patut ya, ini adalah areal persawahannya. Masuk Desa Tambaharjo
Kecamatan Adimulyo, Kebumen Selatan. Tampak tidak ada kehijauan sama sekali, yang ada adalah kuning kemerah-merahan seperti warna kosong. Ya memang ini sisa-sisa pohon padi, tunggak pohon padi. Full semuanya, sama sekali tidak ada kehijauan. Kondisinya memang demikian, dan rakyat, masyarakat, warga juga menunggu. Kalau memang ada aliran dari irigasi ya ditunggu, kalau tidak ada ya menunggu hujan. Bisa dikatakan ini semi tada hujan, semi irigasi. Ya, ini kondisi berada di persawahan ini berada di selatan Dusun Patut. Di selatan Dusun Patut, Desa Tambahharjo, Kecamatan Adimulyo. Kita akan ke kanan menuju ke arah Sugihwaras. Ya, ini kita sudah memasuki areal Sugihwaras. Kita ke barat, ada jalan aspal. Jalan aspal ini sebetulnya jalan utama yang menghubungkan Karanganyar ke selatan sampai ke Desa Kaleng, Kecamatan Puring. Atau dari sebelah selatan, yaitu Desa Kaleng, kemudian ke utara melewati Desa Bumirjo, kemudian ke utara lagi melewati Desa Sugihwaras ini. Ya, ini jalan ke arah barat. Ya, melewati Desa Sugihwaras, kita ke arah barat. Ini kondisi perkampungan warga, tetapi di sebelah selatan ini juga ada persawahan Sugihwaras. Akan kita lihat bagaimana kondisinya. Ya, ternyata sama juga. Dan di sebelah selatan jalan aspal yang saya lalui ini ada sungai. Nah, sungai juga kering. Sungai saluran air atau air pembuangan atau apa. Itu ada rumah pengungsian untuk korban banjir. Memang di sini pernah langganan banjir, dan itu tempat penampungan sementara. Kita masih tetap berada di arah ke barat. Ya, inilah kondisi areal persawahan di Kebumen Selatan, tempatnya di Kecamatan Puring dan sebagian Adimulyo. Kalau ini saat ini berada di Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo. Nah, selatannya desa ini nanti ada Desa Bumirjo. Kita juga bisa akan menyaksikan beberapa kondisi sungai atau aliran sungai, entah itu air irigasi atau saluran pembuangan atau selokan, semuanya kering, kecuali hanya Sungai Salak tadi ya. Sungai Salak yang ada airnya. Tapi itu pun sungai ini tidak bisa diandalkan untuk mengairi persawahan yang demikian luas. Kita berada di atas sungai, kondisinya juga sama kering. Dan ini adalah jalan, disebut jalan Kepudang, Kaleng Kepudang. Jalannya sudah lumayan bagus, cor beton, berada di atas permukaan rawan banjir. Ya, jika sebelumnya memang jalan ini tertutup aliran air banjir saat ada musim penghujan, tapi insya Allah mudah-mudahan jalan ini sudah tidak bisa tenggelam lagi, yang diharapkan seperti itu. Posisi saya adalah ke selatan, nanti terus ke selatan sampai di Desa Bumirjo, Kecamatan Puring, dan ke selatan terus sampai Desa Kaleng. Inilah kondisi areal persawahan di Kebumen Selatan pada tanggal 10 November 2023.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.